Antam, TINS yang punya potensi mengalahkan dominasi bumi. Sebenarnya ini bukan berarti mereka bisa mengalahkan nilai transaksi atau dominasi transaksi bumi, tidak. Tapi ada fakta yang menarik yang bisa my friends perhatikan berdasarkan observasinya kita ya my friends ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di tahun lalu, my friends bisa lihat bahwa transaksi itu kecenderungannya tuh terkonsentrasi pada beberapa saham. Jadi kayak ganti-gantian. Coba deh ingat-ingat ya. Waktu awal tahun di mana, terus nanti berubah ada wifi gitu ya, terus nanti berubah sekarang di bumi, dewa dan yang lainnya. Itu terlihat sekali konsentrasi transaksi itu terjadi bergantian gitu loh ibaratnya. Nah ini kalau misalnya my friends perhatikan, waktu kita membahas trio metal ini sebenarnya kalau my friends cek video-video kita, archive kita, kalau untuk TINS sama Antam itu sudah kita masukkan dalam active watchlist dan belum kita keluarkan karena kita melihat narasinya masih berpotensi berlanjut itu dari tahun lalu ya. Antam dari April, TINS itu dari bulan September kalau saya nggak salah. Inco yang baru masuk sebenarnya itu 2 hari yang lalu ya kalau saya tidak salah. Jadi memang kita melihatnya si trio metal ini masih memiliki potensi yang sangat besar sekali. Nah, balik lagi ke case study yang di sini. Jadi kalau kita my friends nonton video kita di archive kita itu 2 atau 3 hari yang lalu, kita membahas 3 saham ini, terutama yang Antamnya, kita expect bahwa akan ada fund flow yang besar. Ya, jadi coba ya nonton 2 atau 3 hari yang video yang lalu, kita expect untuk Antam, kita tidak hanya membahas masalah proxy emasnya, tapi kita melihat ada ekspektasi fund flow yang sangat besar sekali. Karena kita ngeliat pola, kita ngeliat struktur pasarnya, indikasi ke arah sana. Nah, per kemarin kalau misalnya friends lihat Antamnya tuh tiba-tiba naiknya signifikan. Jadi mungkin banyak yang bilang, ngapain beli Antam, lama naiknya, lambat geraknya, nggak seru gitu ya dibandingkan dengan second sama third liners, proxy emas yang lainnya. Tapi akhirnya Antam menjawab keraguan kalian semua ya my friends. Jadi kemarin itu Antam jadi nomor 2 terbesar dari sisi nilai transaksi. Jadi ini mengamini tesis kita beberapa hari yang lalu bahwa kita expect akan ada fund flow yang besar yang terjadi di Antam. Nah, apa sih sebenarnya observasi kita dalam beberapa hari terakhir ini dan kemarin itu mulai ada kelihatan. Kalau my friends lihat dari sisi nilai transaksi di sini, tetap bumi masih nomor 1. Jadi kalau my friends lihat dalam beberapa minggu terakhir ini, ya mungkin 1,5 bulan yang terakhir ini lah, bumi ini mendominasi sekali ya. Dan berangsur-angsur di sini kalau my friends lihat, Antam yang tadinya tidak masuk dalam top 5 atau top 10 dalam beberapa minggu terakhir ini mulai masuk ya. Dan ini kita expect nilai transaksi ini berpotensi bisa lebih besar lagi nih, terutama untuk si Antam ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa mengalahkan dominasi bumi, ini biar waktu menjawab, tapi sepertinya kemungkinan besar Antam ini masih punya potensi nilai transaksinya bisa jauh lebih besar lagi. Apalagi kalau my friends lihat, ini kan dia side ways cukup lama, nanti biar Iwan lah yang ngejelasin ya. Jadi ketika dia break, apalagi dia bisa melewati level 4.000-nya, itu seharusnya bisa memberikan booster lagi ya, sentimen yang lebih positif lagi di market. Jadi kita melihatnya cepat atau lambat Antam nih bisa saja menjadi raja nih ya, merajai nilai transaksi di bursa dalam beberapa waktu ke depan. Terus juga kalau my friends nonton archive di video kita di archive kita beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, kita bahas bahwa si trio metal ini ada Antam, Inco, sama TINS. Jadi 3 saham ini baru TINS yang melewati titik tertinggi di 2008, my friends. Jadi bayangin, kalau nyangkut di 2008, baru tahun lalu lah, itu ibaratnya bisa melewati titik tertinggi di 2008. Nah, Antam sama Inco ini belum, my friends. Jadi, kita tidak bilang bahwa akan menyentuh titik tertinggi di 2008, tapi kita melihat momentumnya ini sangat kuat sekali. Dan ini terlihat juga kalau misalnya my friends lihat, kemarin Inco itu juga mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya. Jadi, kita melihatnya harusnya momentum untuk 3 saham ini masih berpotensi melanjut. Tapi ingat ya, yang namanya saham cyclical, apalagi berhubungan dengan komoditas, naik turunnya pasti akan sangat signifikan ketika momentum itu lagi seperti ini nih my friends. Bisa naik 10, 15%, bisa juga turun 5%, 6%. Jadi jangan expect naiknya bisa 10%, turunnya cuma 1% ya. Ini yang my friends harus perhatikan. Nah, di beberapa hari yang lalu ini kita sekedar mengingatkan ke my friends juga, waktu itu kita melihat bahwa ada kecenderungan pola yang berulang nih di tahun ini. Jadi kita melihat pada saat itu ketika kita bahas dari zaman dinosaurus nih my friends ya. Kalau my friends lihat sebelum tahun 2008 ketiga saham ini punya kecenderungan bergerak itu selalu bersamaan, beriringan gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu kita melihat bahwa ini ada indikasi pola ini akan berulang dan ketika terjadi kenaikan yang sangat signifikan harusnya ketiganya akan bergerak bersamaan lagi. Jadi
apa yang terjadi sama Antam, sama Inco, sama Tins, harusnya ini adalah sesuatu yang sudah kita ekspektasikan. Dan kalau yang belum punya sahamnya harus gimana? Sebenarnya kalau kalian belum punya sahamnya, nggak perlu tergesa-gesa ketika nanti terjadi pullback atau terjadi koreksi sehat, itu bisa jadi entry point buat kalian yang nungguin atau mungkin ketinggalan rally karena ragu dalam beberapa hari terakhir ini ya my friends ya. Jadi itu kurang lebih update-nya. Jadi untuk Toba kita lihat buyback-nya masih on track sesuai dengan tesis kita beberapa waktu yang lalu, maaf. Dan untuk Antam, Inco, dan Tins trio metal ini kita melihatnya potensi masih besar dan tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat Antam bisa merajai ya dari sisi nilai transaksi dan berangsur-angsur mulai bisa menggeser bumi dalam beberapa waktu ke depan.